Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evaria Safitri dari Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2018. Kali ini saya akan menganalisis berita dari CNBC Indonesia yang berjudul tentang "Ini Tanda Ekonomi Dunia Masih Mendesu, RI tak terkecuali" pada tanggal 4 Desember 2020. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pandemi virus corona. Pandemi virus corona berdampak sangat besar bagi perekonomian. Ini karena mobilitas masyarakat berkurang drastis demi menghindari tertular virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan jumlah pasien positif corona di seluruh negara per 3 Desember 2020 mencapai 63.965.092 orang, bertambah 591.432 orang atau 0,93% dibandingkan sehari sebelumnya. Salah satu dampak paling nyata adalah mobilitas warga anjlok. Misalnya saja di Indonesia, mobilitas dengan mengemudi per 2 Desember 2020 masih sebesar 84,94% di bawah normal. Sedangkan rata-rata sepanjang 13 Januari sampai 2 Desember 2020 adalah 86,8% di bawah hari biasa. Akibatnya, penjualan mobil lesu. Per Oktober 2020, penjualan mobil anjlok sebesar 48,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Memburuk ketimbang September 2020 yang turun sebesar 47,89% YoY. Lembaga pemerintah atau Fitch Ratings memperkirakan penjualan mobil di Indonesia akan pulih secara bertahap mulai tahun depan. Namun, untuk mencapai angka penjualan 1 juta unit seperti sebelum pandemi, sepertinya belum. Hal ini karena daya beli yang masih rendah dan lonjakan pengangguran akibat COVID akan menurunkan permintaan mobil. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat itu memperkirakan penjualan kendaraan roda 4 di tanah air pada tahun 2021 bisa naik ke kisaran 700.000 unit. Walaupun membaik dibandingkan 2020, tetapi masih 30-40% di bawah 2019. Memang terlihat ada perbaikan sejak Juni 2020, tetapi secara fundamental permintaannya masih lesu. Ketidakpastian seputar pandemi membuat konsumen menahan pengeluaran non-kebutuhan pokok. Penjualan mobil adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian. Bahkan statusnya adalah indikator permulaan atau leading indicator yang bisa menggambarkan arah ekonomi ke depan. Sebab penjualan mobil mencerminkan keyakinan konsumen. Jika mobil yang merupakan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier naik penjualannya, maka artinya konsumen punya daya beli yang kuat dan yakin terhadap prospek pendapatan ke depan. Konsumen yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan pendapatannya tidak akan berkurang sehingga berani membeli mobil. Berbeda lagi kalau penjualan mobil ambrol, artinya konsumen tidak pede dalam mengarungi samudra perekonomian. Konsumen tidak yakin apakah besok masih bisa memiliki pendapatan atau tidak, karena gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat kelesuan ekonomi masih saja terjadi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penjualan mobil biasanya selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Saat penjualan mobil jeblok, siap-siap ekonomi pun bakal rontok.